Baik, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, untuk mata kuliah ini, Computer Vision tentunya kita ketinggalan ya, ketinggalan satu pertemuan karena dulu mulai cuti bersama itu hari Jumat. Tapi nggak masalah, apa namanya, kita akan coba sesuaikan ya, berarti kita tetap nanti mempelajari yaitu kalau normalnya sih sekarang 12, tapi karena kita ketinggalan satu pertemuan sehingga nanti kita akan membahas atau diskusi terkait dengan materi yang ke-11, yaitu tentang object detection. Nah, perlu saya infokan bahwa apa namanya, kalau dari kontrak ya, kontrak atau RPS pertemuan 13 itu adalah kuis 2. Nah, sesuai dengan arahan dari ketua tim teaching, apa itu biasanya sih nanti akan dilaksanakan serentak. Kemungkinan akan dilaksanakan minggu depan, yaitu hari Sabtu gitu. Berarti minggu depan itu pertemuan yang ke-12 hari Jumat, kemudian hari Sabtunya itu nanti akan diadakan kuis 2. Eh, Baik, saya akan coba share screen dulu untuk eh, apa menyampaikan atau berdiskusi dulu terkait dengan object detection. Screen saya, PPT-nya sudah terlihat? Baik, ya. eh Mungkin saya benerin dulu. Nah, sebenarnya eh, kalau untuk object detection ini sebenarnya tujuannya sih apa sih dari object detection ini? Nah, nanti tentunya ini sangat bermanfaat sekali ketika kita ingin melakukan deteksi, ingin melakukan pengenalan. Nah, tapi sebelum mengarah ke sana, ini ada beberapa outline, kebetulan kalau dari headernya atau dari judulnya ini template matching ya. Template matching ini salah satu dari teknik atau metode untuk object detection. Tapi sebenarnya yang paling tepat adalah object detection. Nah, ini outline-nya apa? Yaitu ada object detection, kemudian template matching, edge detection, corner detection, ada grid detection, dan terakhir yaitu adalah contour detection. Nah, ini adalah apa? Konsep-konsep atau teknik-teknik yang bisa digunakan untuk mengetahui sebuah objek ya, untuk mengenali sebuah objek. Objeknya ya objek seperti apa ya belum tahu. Ini baru 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 mengetahui oh ini ada objek gitu. Nah, eh kalau dari maknanya itu kan object detection masih dalam bahasa Inggris. Kalau dari artinya berarti itu adalah pendeteksian sebuah objek ya, sebuah objek. Objeknya apa? Ya objeknya apa aja ya. Objeknya apa aja yang terdapat pada sebuah image atau sebuah citra. Ya, kalau video sih sama saja ya, hanya kumpulan dari sebuah frame. Nah, ini adalah sebuah teknik yang umum ketika kita ingin bermain dengan computer vision ya.
Berarti bukan lagi pengolahan citra, tapi adalah ini apa komputer visi. Ya seolah-olah komputernya ya seperti mata kita ya, bisa bisa mengetahui itu. Nah, eh, object detection ini adalah sebuah langkah yang awal sebelum nantinya atau sebuah bagian pengolahan computer vision, bagian proses computer vision sebelum mengidentifikasi, sebelum mengenali. Ini baru ini baru mendeteksi nih, baru mendeteksi, mengetahui oh ini ada objek gitu. Nah, di sini yang jelas ya tujuannya yaitu mengidentifikasi dan menemukan objek dalam sebuah gambar. Nah, objeknya apa? Ini baru menemukan oh di sini ada objek. Oh, ini ada objek. Objeknya apa? Belum tahu. Itu. Nah, itu goalnya seperti itu untuk object detection. Nah, proses deteksi objek di sini nanti adalah untuk apa ya? Untuk melakukan segmentasi atau menandai mana yang masuk ke dalam objek, ya, mana yang masuk ke dalam objek. Jadi nanti dikasih tanda atau pembatas ya bahwa ini objek. Ya hampir mirip dengan proses segmentasi ya, segmentasi. Kalau segmentasi bukan memisahkan, kalau ini baru mendeteksi, belum dipisahkan. Tapi setelah dideteksi, setelah object detection bisa terpenuhi, nanti tentunya akan dilakukan segmentation. Akan dilakukan segmentasi atau pemotongan gitu ya, atau untuk proses pemisahan. Pemisahan apa? Pemisahan objek-objek yang penting, objek-objek yang benar-benar dibutuhkan gitu ya. Nah, kemudian ya jelas ya tujuan di sini untuk mendeteksi semua instant objek ya dari ya tadi dari citra, dari foto atau dari video. Nah, contohnya ini ada sebuah analogi atau sebuah contoh gambar, yaitu gambar sebuah kalau kita tahu manusia ini adalah gambar cat atau gambar kucing, tapi komputer caranya gimana ya nggak tahu. Ini susah untuk mengetahui. Nah, misalkan ada kasus seperti ini ada sebuah foto yang terdiri dari beberapa objek, ada cat, ada dog, ada duck ya. Nah, untuk mengetahui objek-objeknya ya, ini catnya belum tahu, dognya belum tahu, ducknya juga belum tahu. Nanti dia akan dideteksi, akan di-boundary, akan ditandai mana yang objek. Di sini misalkan, nah ini ada 1, 2, 3, ada 4 objek ya, 2 kucing, satu dog dan 1 duck ya. Terus setelah objeknya diketahui, karena ini nanti goalnya adalah mengkelompokkan atau mengklasifikasikan, berarti nanti harus diklasifikasikan, oh ini yang kucing yang ikut kucing, yang anjing yang ikut anjing, yang bebek dan ikut bebek. Goalnya seperti itu, yaitu mengklasifikasikan atau mengkelompokkan berdasarkan jenisnya ya, jenis objeknya ya. Nah, misalkan seperti itu, setelah objek diketahui, kemudian dia akan dipisahkan, dia akan dicatat atau akan ditandai lokasi objeknya. Lokasi yang seperti apa ya? Hanya butuh 4 titik ini. Pojok kiri atas, kanan atas, kiri bawah dan kanan bawah. Cukup 4 poin ini nanti sudah ketahuan. Kita buat sebuah rectangle atau kotak ya. Nah, kalau sudah baru nanti diklasifikasikan. Dia masuk mana gitu ya, kucing atau bebek atau ini gitu. Nah, di sini merupakan langkah awal objek deteksi ya, pendeteksian objek, langkah awal ketika kita ingin
apa ya, mengetahui informasi yang lebih ya, lebih lanjut terkait dengan objek yang terdeteksi dan lokasi objeknya tadi ya. Misalkan ada sebuah gambar seperti ini, nanti kita ingin mengetahui lokasinya, kemudian dia dan sekaligus menandai objeknya. Tujuannya buat apa? Kok harus tahu lokasinya ya tadi. Kan ada proses segmentasi. Kita nanti bisa melakukan crop atau pemotongan terhadap citra atau objek tersebut gitu. Atau ya di copy lah ya, ibaratnya di copy pixelnya, kemudian akan diolah ke selanjutnya seperti apa gitu ya. Nah, di sini apa? Ada sebuah contoh eh, mengenai apa? Identifikasi subjek dari wajah yang terdeteksi. Kalau subjek berarti siapa ya? Siapa? Siapa artinya mendeteksi ini wajahnya siapa gitu ya. Deteksi siapa. Nah, itu contohnya. Berarti kalau misalkan ingin melacak sebuah wajah itu ya. Ini misalkan ada wajah, berarti tentunya di situ nanti akan ada banyak objek ya. Ini ada gambar orang misalkan. Kemudian ada gambar apa ya? Kuda misalkan. Misalkan ada gambar kuda gitu ya di dalamnya. Ada gambar kuda, nanti ya harus bisa mendeteksi mana yang masuk ke dalam orang gitu ya. Ketika terdeteksi nanti berarti orangnya nih yang terdeteksi gitu. Nah, nanti orangnya yang akan terdeteksi sehingga ya sudah sorry, karena ini goalnya adalah orang, tapi kalau misalkan pas proses pertama kali ya nanti akan ada orang yang terdeteksi, kemudian kudanya juga ikut terdeteksi juga tuh. Nah, tetapi nanti kita mau cari yang mana, kan yang akan dicari adalah ini ya, akan orangnya. Terus kemudian untuk melacak objek pada urutan gambar. Ya, misalkan tadi ya ini digunakan untuk untuk melacak wajah dalam video gitu. Kemudian untuk mengetahui informasi yang lebih spesifik ya terhadap sebuah objek, dalam hal ini adalah jenis kelamin subjek. Sekali lagi, komputer itu tidak tahu tidak seperti manusia ya. Manusia pun awalnya tidak tahu. Dulu kan ketika kita masih bayi, kan kita nggak bisa membedakan. Mungkin yang punya ponakan atau yang punya adik-adik yang masih kecil gitu ya, yang ya sekitar umuran 3 tahunan gitu ya, 3 tahun. Dia belum tahu ya antara wanita sama perempuan, sama dengan komputer. Berarti harus ada diajari atau supervising ya. Kan ada supervising, unsupervising, ada yang gabungan dari keduanya. Nah, sama di sini. Walaupun kita tahu bahwa ini gambarnya kalau si fulan berarti ya cowok gitu ya. Kalau si fulana ya cewek gitu. Tetapi nggak tahu, komputer tidak mengetahui seperti itu. Nah, berarti nanti butuh ciri-ciri dari sebuah tadi jenis kelamin yang masuk ke dalam pria wanita tadi. Pria wanita. Nah, terus ya nanti bisa aja ini masih gampang ya kalau jenis kelamin kan effortnya tidak terlalu besar karena kan ya kalau jenis kelamin ya hanya 2 gitu ya, lazimnya secara normal hanya ada 2, laki perempuan. Dan ciri-ciri fisiknya juga sudah jelas ya, kalau misalkan
nanti apa namanya, kalau dari sisi wajah kan kelihatan. Kira-kira apa yang sangat membedakan ya kalau dari wajah? Ya bisa. eh Retina, sebelum retina mungkin ada yang lebih gampang lagi. Yang lebih gampang ciri-cirinya. Oh, si Dila ya beda. Iya, si Dila ya beda dengan Ahmad Maulidi gitu ya. Oke, ya karena ya walaupun kadang perempuan itu juga ada yang punya kumis tapi tipis ya, tipis. Tapi itu tadi bahwa ciri-ciri kayak kumis, kemudian ada jenggot atau jakun ya, apa batang tenggorokan ini, kalau misalkan dia deteksinya sampai ke bawah gitu, dan sangat kelihatan sih untuk dia mendeteksi atau mengetahui jenis kelamin itu ya dari wajahnya saja. Itu nanti untuk mengetahui, karena kan butuh butuh teknik-teknik khusus ya. Kalau yang ini yang kita bahas baru mengetahui objek ya, untuk mendeteksi, belum mengklasifikasi, belum mengenali. Jadi baru mendeteksi, oh ini objek gitu. Oh ini objek manusia. Manusia perempuan apa laki-laki ya belum tahu kan. Tapi mentok dia bisa mendeteksi bahwa ini objek gitu. Oke. Nah, ini salah satu contoh ya, salah satu contoh sebuah eh, objek detection ya, sebuah objek detection. Hmm, yang pertama, ini yaitu untuk apa? Video surveillance ya, untuk kalau di Cina katanya sih ya, saya belum pernah ke sana. Kalau di Cina itu banyak sekali CCTV yang ini ya, yang terpasang di ini di tempat-tempat umum seperti itu. Artinya apa? Mereka ya sangat ini ya, sangat apa namanya, sangat sangat aware sekali ketika nanti ada apa namanya, ada orang-orang yang memang tidak tidak apa ya, tidak diizinkan untuk masuk ke negaranya. Sekarang kan lagi tren itu ya, tidak masuk ke dalam negara, kemudian nanti dia kelihatan ya, oh ini si ini kayak gitu. Kalau misalkan ada teroris atau apa kejahatan lainnya, pencurian, nanti bisa kelihatan kayak gitu. Dulu itu ada filmnya ya, di Fast Furious kan ada filmnya juga itu, yang apa namanya teknologinya, mata dewa atau mata elang itu, yang kalau untuk mencari gampang sekali itu. Nanti bisa bisa mencari siapa, nanti ketemu ada di mana, dengan cara gimana ya, dengan cara menghubungkan semua apa capture device ya, kamera-kamera yang terpasang sekali itu ya. Itu ya luar biasa teknologinya. Ini yang pertama untuk menghitung atau untuk mendeteksi orang gitu ya. Ini baru mendeteksi, oh ini orang, oh ini orang gitu. Terus ada juga digunakan untuk eh, perhitungan kerumunan itu ya, ini ya, perhitungan kerumunan. Nah, kira-kira apakah selesai setelah setelah ketahuan, oh ini person, oh ini apa yang lagi belanja gitu, atau selesai sampai di situ, atau ada proses yang lain, atau ada tujuan lain sebenarnya pemanfaatannya ini? Ada yang mau berasumsi? Jumlah apa?
Ya, memang kan tujuannya itu yang menghitung jumlah ya, perhitungan kerumunan. Maksudnya setelah ketahuan terus diapakan lagi gitu. Kalau hanya menghitung jumlah ya buat apa? Ada ini lagi nggak, diolah lagi nggak setelah itu? Iya tentu pengetahuan ya. Nah tetapi kalau misalkan ini kasusnya di supermarket gitu ya, atau bahkan di ruangan ya kalau human counting kan itu tujuannya. Nanti ya pemilik toko kan nanti bisa mengetahui ya, mengetahui oh misalkan di gerai atau di kalau ini sih mungkin ini ya, mungkin lebih ke peletakan dari produk-produknya. Oh, misalkan yang di apa namanya? Yang di barisan ini atau row ini nanti banyak sekali yang berkerumun gitu ya. Banyak berkerumun karena ya beli gitu ya. Berkerumun berarti nanti stoknya berarti otomatis ngedrop dan itu tadi ya kenulis tadi oh tadi kenulis sehingga nanti menginfokan bahwa di bagian ini banyak mungkin stoknya akan berkurang dengan cepat. Berarti kalau dari situ nanti bisa antisipasi atau juga biasanya apa kalau di ruangan kan tentunya biasanya kan ada AC-nya gitu ya. AC untuk AC-nya. Nah, AC-nya ini ya biasanya ketika orangnya banyak otomatis kan banyak sekali yang membutuhkan oksigen ya. Sehingga kalau misalkan AC-nya tetap gitu ya, ya akan panas karena banyak yang butuh oksigen. Nah, tentunya nanti mengetahui juga, oh ini sudah over capacity misalkan gitu ya. Over capacity ya normalnya sekian, yang di luar contohnya ini contoh penerapannya kalau di dalam ruangan. Kalau di dalam ruangan kalau sudah over capacity ya sudah yang di dalam udah nggak boleh masuk atau ada alert itu ya atau tadi eh, AC-nya harus secara otomatis ketika orang sudah terhitung sekian harus suhunya diturunkan atau dinaikkan secara otomatis berdasarkan ya pergerakan dari orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi setelah tahu jumlah orangnya lah terus mau diapakan lagi? Kalau di Indomaret kan kadang ada, tapi kalau di Indomaret itu belum menggunakan computer vision pun bisa ya. Pakai infrared, pakai infrared, kemudian nanti dia ini ya intinya kalau yang lebih ini lagi di toko ya, kadang di toko-toko yang masih konvensional juga ada. Tujuannya untuk apa? Ketika nanti akan ada objek yang masuk, nanti dia akan bunyi ya, selamat datang atau apa sehingga pemilik tokonya yang di belakang tahu oh ini ada orang yang mau beli contohnya kayak gitu tapi itu belum menggunakan computer vision menggunakan infrared ketika ada penghalang juga bisa gitu. Nah itu terus ada anomaly detection ya. Misalkan di apa ini kebetulan kasusnya adalah untuk mendeteksi apa penyakit ya nggak tahu ditimbulkan atau kelainan lah apapun itu di sini normalnya kan kalau daun itu hijau. Nah ini karena ada eh, nggak tahu ada penyebabnya apa sehingga apa berwarna coklat atau ungu ya karena ada kelainan dari tumbuhan ini. Nah dengan bantuan ini object detection oh ini ada kelainan nanti tindak lanjutnya seperti apa apakah di spray akan disemprot secara otomatis atau nanti mungkin perlu dianalisis ini kliennya tentang apa. Terus di sini ada self driving car. Nah, ini apa? Untuk mendeteksi objek-objek yang ada di sekitar mobilnya tersebut ya. Jadi nanti untuk mengetahui bahwa oh di depan ada mobil jaraknya sekian dengan atau bahkan bisa mengetahui kecepatan eh, berarti harus hati-hati nih gitu ya. Nah kemudian ketika mau belok atau ketika lampu merah misalkan untuk mendeteksi traffic light nanti harus apa yang dilakukan nah, gitu. Nah ini
salah satu task atau salah satu implementasi atau hasil dari object detection. Sekali lagi, baru mengetahui atau mendeteksi bahwa ini adalah sebuah objek. Gitu. Kalau yang contoh di sini ini sudah tahu nih, ini person, ini orang, ini ada mobil, truk dan jenis kendaraan lainnya, kayak gitu. Udah agak advance ya, bukan hanya objek, karena object detection itu baru langkah awal. Oke, yang pertama ya ini sekarang template matching. Nah, namanya juga template ya. Template matching berarti kita sebelumnya sudah punya template. Sudah punya template, kemudian nanti akan dibandingkan pixelnya ya dengan formula tertentu. Nanti setelah ini ada beberapa jenisnya, akan dibandingkan antara template-nya kita dengan gambarnya. Kira-kira cocok atau enggak. Ini ya bukan cocok 100% ya, tapi nanti akan ada perkiraan dan kita bisa menentukan batas atau thresholdnya. Gitu. Nah, itu template matching. Dia itu akan mencari dan menemukan lokasi gambar yang lebih besar tadi ya. Kita punya gambar, kemudian nanti dia menggunakan kayak semacam sliding window ya. Dia akan bergerak dari kiri ke kanan, kemudian nanti dia akan dicari lokasinya. Itu. Nah, ini adalah source-nya. Ini adalah source-nya yang diam ini, yang besar. Kemudian untuk template-nya ini yang kecil. Dia akan bergerak mencari dari gambar sumbernya. Itu template matching. Dia namanya juga template matching ya, berarti mencocokkan sebuah template yang sudah ada gitu. Terus, nah ini ada teknik-tekniknya. Nah, kebetulan di OpenCV itu sudah ada function, sudah ada fungsi dengan nama match template. Ini untuk menentukan gambar template-nya. Nah, kemudian ini ada beberapa teknik atau jenis ya, metode dari beberapa template matching ini. Saya tidak akan bahas lebih detail terkait dengan formulanya ya, jelas yang ini adalah T itu template-nya, X1, X2, Y1 itu ininya ya, pixelnya, kemudian I ini adalah image-nya, terus dengan menggunakan persamaan ini dikurangkan, kemudian dikuadratkan dan summary. Ini namanya yaitu TMS KeyDiff ya. Diff itu berarti different ya, ada yang dikurangi, yaitu menggunakan operator ini. Tapi kalau di OpenCV nanti kita bisa menentukan metodenya menggunakan apa gitu. Nah, terus selanjutnya ada yang SKDiff normnya. Ini dari yang sebelumnya, ini kan sama nih. Ini dari yang sebelumnya, kemudian dibagi dengan akar jumlah dari yang SKDiff-nya. Dijumlahkan. Dibagi dengan hasil akarnya. Ini yang SKDiff norm. Kemudian untuk yang TMCCORR ini berarti dia hampir mirip, operatornya sama, hanya saja nanti kalau yang sebelumnya ini dia menggunakan operator, karena dia namanya selisih berarti dibagikan. Kalau ini nanti correlation, core-nya dikalikan tanpa harus dikuadratkan. Terus yang terakhir berarti dia CCORR normed, berarti dia
untuk yang sisi OR-nya ini kan sama dengan yang atasnya, persamaannya dibagi dengan ketika menggunakan normat ini. Gitu kira-kira untuk rumusnya atau formulanya. Nah, ini untuk yang nomor 5 ada namanya TM-CCO EFF, koefisien ya. Itu koefisien ini sama sebenarnya di sini menggunakan operator perkalian untuk rumus atau pencarian manualnya. Kalau yang normal berarti nanti akan dibagi dengan akar summary. Nah, ini untuk lebih jelasnya dokumentasinya itu ada di sini ya, ada di template matching ini. Ini nanti silakan dicek cara penggunaan yang lebih detail lagi untuk template matching. Nah, kemudian jenis atau model object detection selanjutnya yaitu menggunakan edge detection atau mendeteksi tepi ya, untuk melakukan deteksi tepi. Nah, di sini untuk mengetahui sebuah tepi pada sebuah objek, karena teorinya adalah dua wilayah citra ini dia akan memiliki tingkat kecerahan yang berbeda. Teorinya seperti itu. Sehingga misalkan kita ingin mendeteksi tepi, ya bisa dilakukan. Misalkan ada sebuah titik, ada di XY, dia sebagai tepi pada sebuah citra, ketika titiknya XY ini dia memiliki perbedaan yang tinggi dengan tetangganya. Nah, di sini ada jenisnya, ada yang Sobel, Laplacian, ada yang Kenny. Ini ada 3 ini. Kita lihat satu persatu. Nah, ini ada sebuah titik, dia ini akan menghitung gradien ya, ingin menghitung gradien intensitas citra. Kita lihat misalkan ini adalah source-nya atau sumbernya, terus dilakukan Sobel terhadap X filternya ya, terhadap X. Ini konstanta ya, ini ya. Artinya apa? Kita sediakan matriks 3x3 ya, untuk melakukan Sobel detection. Nah, kita lihat, nah berarti nanti akan ada tepi-tepi di objek ya, objek apa, kebetulan di sini objek gedung ya. Objek gedung ini terhadap titik E, kemudian terhadap titik Y gitu. Titik E berarti yang dari kiri ke kanan, kemudian yang ini dari dari atas bawah. Oke, itu yang edge detection. Kita lihat beda ya gambarnya ya. Ini hasilnya ya ke sini ya. Dan kalau ini yang ke atas. Terus yang selanjutnya Laplacian ya. Ini dia sangat sensitif ya terhadap noise ketika ada sebuah gambar yang dia abnormal atau ada banyak draw atau noise atau objek-objek pengganggu ya, sehingga akan mempersulit untuk deteksi objek, sehingga kita harus lakukan harus dihaluskan, harus dilakukan filter ya, filtering, misalkan menggunakan Gaussian filter. Nah, berarti ini sama, dia menggunakan menggunakan metrik dulu atau parameter. Kita siapkan metrik 3x3-nya. Parameternya ini nanti digunakan untuk melakukan filter ini ya, melakukan filter Laplacian ini. Nanti, nah terus kita milih yang mana? Milih yang mana untuk melakukan
deteksi objek. Di sini kan ada beberapa ya nanti. Ada yang menggunakan Sobel, Laplacian gitu. Nah, ya disesuaikan dengan inputnya. Jadi kita tidak bisa langsung menjustifikasi bahwa oh ini ketika menggunakan Sobel bagus gitu ya. Enggak. Kita itu based on atau berdasarkan dengan inputnya, input image-nya. Belum tentu ketika sebuah sebuah citra ketika digunakan menggunakan Sobel bagus itu belum tentu. Perlu disesuaikan. Kemudian yang terakhir untuk deteksi tepi yaitu Kenny ya. Ini lumayan terkenal ya, Kenny edge detection. Nah, ini apa namanya? Nah, kita lihat langkah-langkahnya. Pertama kita harus melakukan penghilangan noise agar lebih halus gambarnya. Kemudian setelah itu kita akan menghitung gradien. Jadi ini dilakukan gradien Sobel dulu ya sebelum dilakukan edge detection. Kemudian kita ingin tepinya diekstraksi ya, diekstraksi. Terus selanjutnya menghubungkan thresholding ya. Jadi nanti langkah-langkahnya itu kita haluskan dulu, kemudian dilakukan operasi gradient Sobel untuk menghasilkan atau melakukan operasi Kenny ya untuk melihat citra binner. Nah sebelumnya kenapa kok ini outputnya ini ya memang citra binner. Biasanya kalau dari citra RGB atau citra warna nanti outputnya ketika dilakukan edge detection dia adalah citra binner. Nah contoh-contoh ini baru contoh ini ya, contoh gambar yang dideteksi menggunakan ada menggunakan Kenny, Laplacian, kemudian ada Sobel. Contoh penerapannya gimana? Contoh penerapannya misalkan kita ingin ingin melakukan object detection pada uang logam gitu ya. Nah, misalkan kita kan kalau untuk mendeteksi uang logam kita harus tahu nih. Kita harus mengetahui tepi-tepi uang logamnya. Ya ini kan kita harus tahu dulu. Kalau sudah tahu berarti nanti kita bisa melakukan segmentasi atau melakukan pengotakan tadi. Gitu ya. Ini kita mau melakukan segmentasi ini. Ya caranya gampang kalau sudah ketemu ini yang paling tepi udah kelihatan garis-garisnya. Ya berarti kalau misalkan dia ada yang warna hitam berarti dia nanti dia masuk ke dalam ini tepi yang terluar gitu. Selanjutnya kita bisa melakukan ini boundary atau menambahkan rectangle di objeknya. Itu misalkan untuk mendeteksi objek uang logam misalkan bisa seperti itu menggunakan edge detection. Sampai sini mungkin ada yang mau disampaikan sambil saya izin minum ya. Ada yang mau disampaikan? Belum? Oke. Semoga jangan tidur dulu ya. Ini ya memang nanti gantian nanti rekan-rekan yang melakukan praktikum. Terus tadi template matching sudah ya. Ada sebuah template kemudian nanti akan dibandingkan template yang kita punya dengan input image-nya. Terus ada lagi untuk deteksi pinggir atau deteksi tepi. Ada Sobel, Laplacian, kemudian ada Kenny.
Terus yang selanjutnya yaitu corner detection ya, untuk mendeteksi eh, pojokan ya sebenarnya. Sebenarnya pojokan itu apa sih? Pojokan kalau ilmiahnya adalah sudut ya, sudut atau dia sebenarnya perpotongan dari dua garis tadi. Nah, perpotongan dari dua garis ini ya tentunya nanti akan menimbulkan atau mengakibatkan ya terbentuknya sebuah sudut. Itu. Ini misalkan ada sebuah apa? Ada sebuah garis ya, garis. Nah, ini kan berarti nanti dia akan, ini di sini ada pojok, ada pojok, ada pojok, ada pojok. Nah, berarti dia akan apa? Persimpangan dua sisi atau garis ini nanti dia akan membentuk sebuah objek pojok atau sudut. Nah, ini titik sudut ini dia tidak bisa didefinisikan ya menggunakan titik tunggal ya, karena ya hanya terdapat pada satu gradien di setiap titik ya, untuk apa, untuk definisinya. Gradien di sini itu maksudnya berarti ya arah perubahan intensitas kecerahan ya dalam sebuah citra. Ada dua metode yang bisa digunakan. Oh, hanya dua ya. Oke, ada dua metode yang bisa digunakan untuk mendeteksi sudut. Di sini yang pertama itu Harris corner detection. Dan namanya kok, nama metodenya kok nama orang Pak? Ya memang seperti itu. Jadi kalau misalkan namanya Anda mau dijadikan metode, ya silakan buat gitu ya. Buat metode, kemudian nanti Anda bisa membuat membuat apa namanya, sebuah metode dengan nama Anda gitu ya. Misalkan siapa di sini? Adisa corner detection. Wih, kan keren. Orang Indonesia gitu ya. Nah, ini ada Harris corner detection, kemudian ada si Tomasi corner detection. Kita lihat eh pertama ini ada Harris corner detection. Nah, ini ya apa, dasarnya pada sebuah atau variasi atau jenis-jenis intensitas sinyal ya dalam citra tentunya. Nah, variasi intensitas ini dia akan yang besar dia akan menunjukkan sudut pada citra. Yaitu di sini dengan cara menemukan perbedaan intensitas ya antara apa, U vektor U dan V ya, ke segala arah. Ini persamaannya. Jadi ini persamaannya ada window functionnya, shift intensitinya juga. Oke. Nah, ini contohnya apa, penerapan dari corner detection. Jadi kebetulan di OpenCV juga sudah ada ini ya, sudah ada fungsi namanya corner Harris. Ada beberapa parameter di sana, ada citra inputnya, kemudian hasilnya, kemudian ukuran ketetanggaannya, kemudian ada ukuran dari kernel Sobel atau operator Sobel, ada free parameter terserah ini ya, kemudian ada border tipenya. Nah, di sini misalkan kita membuat sebuah sistem otomatisasi ya, permainan chess atau permainan catur. Nah, nanti kita tahu, oh ini pion kita ada di mana, ininya ada di mana, dengan eh, dengan begitu nanti kita bisa bisa menggerakkan ya. Oh, misalkan kalau kalau kuda itu dia jalannya L ya. Berarti kalau sekarang posisinya ada di baris berapa, kolom berapa, ya nanti dia ini ya bergerak sesuai dengan arahnya tadi L tadi gitu. Itu untuk untuk yang
Harris corner detection. Jadi dia nanti akan mendeteksi ini, mendeteksi pojok-pojoknya ini, pojok-pojoknya. Oke. Terus kemudian yang kedua berarti ada sitomasi ya, sitomasi corner detection. Dia menggunakan dasar bahwa sebuah sudut itu bisa dicari, bisa dideteksi ya, bisa diketahui dengan cara mengetahui ke segala arah gitu ya. Ini rumusnya seperti ini. Kita lihat kalau ini ada di OpenCV enggak ya? Oh, ada di sini ya. Dia namanya good feature to track ya. Ini fungsinya yang ada di OpenCV. Dia akan menemukan sudut yang terkuat dengan menggunakan metode sitomasi. Ini ada parameternya, jumlah sudutnya yang ditemukan, tingkat kualitasnya ya, 0 sampai 1, kemudian ada jarak Euclidean minimum, jarak 2 titik ya, jarak 2 titik yang terdeteksi. Oke, nah ini ada grid detection ya, namanya juga grid berarti kotak-kotak, yaitu nanti untuk mendeteksi itu. Nah, yang paling terkenal itu namanya adanya huge transform. Ini metodenya yang digunakan. Nah, ternyata ketika kita ingin mendeteksi grid ini, kita juga harus menggunakan prinsip atau teknik yang sebelumnya. Di sini kita gunakan deteksi tepi menggunakan Kenny, kemudian dilakukan dilasi ya. Dilasi ini berarti dia untuk memisahkan, ini agar dia tidak terlalu gemuk gitu ya antar objeknya. Nah, terus selanjutnya dilakukan erosi. Kemudian kalau ini dia akan menggemukkan ya, akan digemukkan sehingga nanti bisa banyak baris yang dideteksi menggunakan huge transform. Nah, ini setelah menggunakan huge transform kemudian nanti menggunakan huge lens. Huge lens ini nanti untuk mendeteksi garisnya, tepinya. Kemudian digabungkan garis yang mirip. Nah, ini contohnya seperti ini. Ada permainan sudoku, terus nanti kita deteksi gridnya. Nah, mungkin rekan-rekan pernah melihat sebuah lembar jawaban komputer ya. Lembar jawaban komputer kan itu biasanya di titik-titik pojoknya, pojok kiri, atas, bawah itu kan ada kotak hitam ya, kotak hitam pekat kayak gini. Nah, ini itu kan digunakan untuk pas proses koreksi menggunakan komputer tadi. Sebenarnya kita kalau misalnya menggunakan computer vision pun sangat memungkinkan. Ya, caranya seperti ini tadi. Kita menggunakan huge transform, kemudian kunci jawabannya dimasukkan ke dalam komputer, terus nanti diekstrak jawaban dari peserta ujian, kemudian dicocokkan apakah sesuai atau enggak gitu. Dan ini tentunya akan lebih murah ya. Sekarang kan handphone sudah bisa mengambil gambar, terus nanti dibandingkan akan jauh lebih murah gitu. Bisa diketahui jawaban. Oh, itu mungkin itu bisa jadi topik skripsi. Ada yang berani ngambil enggak itu? Sudah banyak sih sebenarnya sih. Koreksi otomatis lembar kerja. Gitu. Terus
kemudian ada contour detection. Ada contour detection ini dia adalah kurva ya. Kalau kurva berarti kalau tertutup kan ini ya, kurva tertutup. Nah, ini semua titik kontinunya ini dia tentunya memiliki intensitas warna. Nah, dia kontur ini dia akan mewakili bentuk objek. Ya, berarti apa ya? Ya kayak pulau-pulau gitulah. Kalau misalkan kita di peta itu kan ada ya pulau-pulau, nanti dia akan ada kontur atau bentuknya. Nanti tujuannya itu untuk mendeteksi objek-objeknya itu. Nah, tahapannya berarti kita harus konversi dulu ke citra biner, bisa menggunakan thresholding, kemudian atau K-neat detection. Setelah itu kita cari kemungkinan konturnya ya, menggunakan fungsi find contour pada OpenCV. Terus nanti setelah ketemu, kemudian nanti digambar. Nah, setelah ketemu berarti harusnya diseleksi kontur-kontur mana yang dia bentuknya terserah bentuknya apa tadi. Oke, nah ini contohnya. Ini contohnya kontur detection ya. Jadi nanti komputer itu bisa tahu ketika kita dikasih thumb ya, thumbnya up atau thumbnya yang ke bawah. Oke. Nah ini ada 3 parameter ya ketika menggunakan. Pertama itu image yang akan dianalisis, kemudian kedua itu metode yang digunakan tadi, terus parameter ketiga itu menunjukkan parameter kedua itu retrieval-nya ya, kedua metode yang kedua itu approximation dari shape-nya. Nah oke, selesai ya slide-nya. Itu terkait dengan materi object detection. Jadi kita tadi sudah mempelajari beberapa trik-trik atau teknik untuk melakukan object detection. Yang pertama tadi ada yang masih ingat, ada template matching, kemudian ada edge detection. Edge detection juga ada banyak, ada menggunakan Sobel, Laplacian, kemudian ada Kenny, kemudian ada corner detection. Corner detection itu bisa menggunakan Harris tadi ya, Harris sama Tosim ya. Harris corner detection. Kemudian ada grid detection, ini digunakan untuk ya namanya grid ya, berarti membuat kotakan tadi. Nah, metode yang digunakan grid detection itu menggunakan huge transform. Kemudian untuk mendeteksi garisnya menggunakan huge line. Terus yang terakhir itu tadi adalah saya malah lupa, contour detection. Jadi untuk mengetahui, nah konturnya ini ya, ini konturnya ini bentuknya seperti ini. Nanti dia digunakan untuk gambar ini. Oke, dari sini kelihatan ketika nanti untuk Y-nya kecil ya, yang paling atas kita harus tahu titik-titiknya ini berapa aja, kita harus tahu. Yang sebelah gambar ini. Ketika nanti dia sumbu Y-nya kecil, berarti nanti dia thumbnya ke atas atau jempolnya ke atas. Tetapi ketika nanti dia Y-nya sumbu Y-nya besar ya, nominalnya, nilainya dia besar, berarti thumbnya ke bawah. Yang paling ujung ini yang kita hitung. Gitu. Misalkan gambar ini menunjukkan menunjukkan positif atau negatif itu ya, tanggapannya kayak tadi. Bisa menggunakan teknik itu. Atau mungkin kalau ketika kita memberi instruksi kepada kepada tunarungu gitu ya, misalkan kan harus menggunakan isyarat ya. Nah ini bisa juga ini menggunakan contour detection. Nah itu topik lah gitu, mungkin bisa dibuat ya untuk skripsi. Oke, ada pertanyaan mungkin?
Raka? Iya.